Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2231. Harvey York acuh tak acuh, menghadapi arogansi dan ancaman Max Truscott dan Stephen Walker. Jika kau tidak mundur sekarang, kau mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi nanti. Seluruh kerumunan gemetar setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan Hazel Malone dan yang lainnya tersentak kaget sambil menatap Harvey. Itu adalah Max Truscott sendiri. Brother Max yang legendaris. Statusnya dalam cabang Longman Mordu sangat tinggi. Jika dia ingin menginjak-injak seseorang, itu tidak ada bedanya dengan menendang anjing mati. Orang-orang seperti dia adalah playboy kaya sejati. Max terkenal karena dia berani main-main dengan orang-orang dari lingkaran sosial atas. Karena keterampilan bertarungnya yang luar biasa, bahkan Justin Walker akan cukup sering membela dirinya. Max tidak memiliki kelemahan lain selain terlalu gegabah, membuatnya tidak cocok untuk acara besar. Dalam kasus di mana dia marah, dia akan mengambil tanggung jawab sendiri untuk berurusan dengan orang yang membuatnya marah. Aku mungkin tidak mendapat kesempatan lagi, katamu. Seperti yang diharapkan, Max mendidih karena kemarahan Harvey. Dia dengan dingin terkekeh sambil menilai Harvey. Kau pasti mengesankan, bocah. Ini pertama kalinya seseorang berani mengancamku seperti ini. Ulangi jika kau berani. Keluar dari sini. Seru Harvey dengan ekspresi dingin di wajahnya. Max tertawa terbahak-bahak. Apakah kau bahkan cukup layak untuk membuatku pergi? Tamparan. Seseorang berjalan keluar dari kerumunan dan menamparkan wajah Max, membuatnya terbang. Ketika dia mendarat kembali di tanah, seluruh wajahnya berlumuran kotoran. Dia tersandung kembali sambil menutupi wajahnya yang bengkak sementara ekspresinya memburuk. Ini adalah wilayah cabang Longman Mordu. Siapa yang berani menyentuhnya seperti itu? Ketika dia melihat sosok seukuran bukit kecil, tatapannya berubah panik. Jenderal Besar Justin Walker, Eugene Bowie, dengan dingin berdiri di tengah lapangan sambil menyipitkan mata ke arah Max. Minggir saat Tuan York memerintahkanmu, Max. Eugene maju selangkah lagi dan mengayunkan punggungnya ke wajah Max. Tuan York. Eugene sendiri menyebut Harvey, Tuan York. Kerumunan benar-benar tercengang pada saat ini. Eugene berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan Max. Dia adalah Jenderal Besar Justin. Max bahkan tidak bisa mulai membandingkan kekuatan dan otoritas Eugene. Meskipun Max akan memamerkan kekuatannya dan menyiksa orang sesuka hatinya, dia bukan siapa-siapa di depan Eugene. Selain itu, Eugene terkenal karena tidak menghormati siapapun. Dia bahkan tidak peduli tentang Aiden Bauer. Tapi kemudian, dia menghormati Harvey sambil memanggilnya dengan nama Tuan York. Ini keterlaluan. Max menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan saat dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia tidak ingin melawan Eugene, tetapi dia mengertakkan gigi dan berdiri kembali setelah melihat begitu banyak orang mengawasinya. Tidak ada pilihan lain. Reputasi lebih penting daripada kehidupan bagi orang-orang di dunia bawah. Dia akan menyerahkan hidupnya, tetapi dia tidak akan membiarkan reputasinya ternoda. Apa artinya ini, Eugene? Seru Max sambil memelototi Eugene. Kau berani melawanku. Untuk orang luar. Tamparan. Eugene berjalan maju dan menamparkan wajah Max sekali lagi. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya pada saat itu. Apakah kau bahkan punya hak untuk menanyaiku? Sebelumnya, Eugene sudah dijinakkan oleh Harvey, tetapi dia belum menemukan kesempatan untuk tampil di depan Harvey. Karena kesempatan itu telah muncul dengan sendirinya, tidak mungkin dia melepaskannya. Eugene dengan senang hati menamparkan Max sambil berterima kasih kepadanya dan leluhurnya atas kesempatan yang begitu besar. Bab 2232. Kau. Max Truscott menutupi wajahnya saat dia menunjukkan ekspresi sedih. Justin Walker memang sangat menyayanginya, tapi dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Eugene Bowie. Dia tidak pernah berpikir bahwa Eugene
yang biasanya tidak mencampuri urusan orang lain, akan menjadi sekejam ini saat ini. Ekspresi mengancam Stephen Walker di wajahnya segera kehilangan semua warna. Rahangnya benar-benar jatuh saat melihat pemandangan seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa dua jenderal besar Justin akan bertengkar hebat karena Harvey York. Dan selain itu, Eugene bahkan menyebut Harvey sebagai Tuan York. Apakah dia bahkan layak? Stephen menggertakkan giginya penuh amarah pada saat itu. Dia tidak mengerti mengapa begitu sulit berurusan dengan Harvey, tetapi dia tidak berani menyebutkannya kepada siapapun. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan sesuatu yang salah, wajahnya akan ditampar ke tanah. Wajah Max benar-benar gelap. Kau telah melewati batas, Eugene. Teriak Max marah. Apakah kau pikir aku takut padamu? Sebelum hal lain, Max ingin menginjak-injak Harvey seluruhnya. Tapi dia masih cukup takut pada Eugene, jenderal besar teratas yang dipenuhi dengan kekuatan tak terkendali. Itu adalah jamuan penghargaan untuk cabang Longman Mordu malam itu, malam kemunculan pemimpin cabang yang baru. Jika pemimpin cabang mengetahui kejadian ini, Max akan memiliki masa depan yang buruk di depannya. Setelah dengan panik mengubah ekspresi wajahnya, Max kemudian membentak. Aku tidak melawan bukan karena aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin melawan saudaraku untuk orang luar seperti dia. Apakah kau mati otak, Eugene? Beraninya kau memukulku. Tampar, tampar, tampar. Eugene mengayunkan telapak tangannya ke wajah Max tanpa berpikir. Kilatan air mata mengalir dari mata Max yang menghitam sementara darah merembes keluar dari mulutnya. Orang luar. Tuan York lebih dekat denganku daripada ayahku. Siapapun yang berani melawan Tuan York secara teknis melawanku. Eugene merasa seperti surga. Dia bahkan tidak mau repot-repot berurusan dengan Max jika di hari lain. Bagaimanapun, mereka berdua adalah bawahan Justin. Tidak perlu menimbulkan masalah. Tapi kemudian, Max berani memprovokasi Harvey. Karena Eugene sudah mengetahui identitas Harvey yang sebenarnya, mengapa dia menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melekat padanya? Max ketakutan dan marah pada saat yang sama sambil menggertakkan giginya. Kau terus memanggil menantu yang menumpang, Tuan York, sambil membela dia. Apa menurutmu itu sepadan, Eugene? Max sudah mendidih karena marah, tapi dia gegabah. Dia mengira Eugene hanya membela Harvey karena dia mencampur-adukkan identitas Harvey. Begitu dia tahu siapa Harvey, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, ada baiknya untuk mencari tahu orang-orang yang kau perjuangkan. Apakah layak untuk membela menantu yang menumpang? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Max. Jika Tuan York menghendakinya, aku akan menyerahkan hidupku sendiri jika harus. Seru Eugene dengan dingin. Jika dia mau, aku akan merobek kepalamu keluar dari tubuhmu. Jika wakil pemimpin cabang Walker tahu bahwa kau mengganggu Tuan York, dia sendiri yang akan melumpuhkanmu. Eugene sudah tahu bahwa Justin yang dulu tinggi dan perkasa berada di bawah komando Harvey. Jika Justin tahu bahwa Max melakukan hal seperti ini, kemungkinan besar Justin akan membuangnya tanpa penyesalan. Bab 2233. Kau. Ekspresi Max Truscott berubah panik. Dia tidak menyangka bahwa Eugene Bowie bahkan akan menjatuhkan nama Justin Walker hanya untuk melindungi Harvey York. Mungkinkah Harvey memiliki identitas yang tak terkatakan? Mungkin Max melawan seseorang dari liganya. Dia menoleh ke Stephen Walker, yang berdiri di samping, tanpa berpikir dua kali. Stephen dengan panik mengubah ekspresi. Brother Max, anak ini hanyalah menantu yang menumpang. Sebelumnya, dia adalah pekerja kantoran di departemenku. Jika dia memiliki latar belakang yang kuat, mengapa dia melakukan hal seperti ini? Junne Lee langsung mengangguk setuju. Jangan khawatir, Brother Max. Aku bisa membuktikan identitasnya juga. Selain itu, dia bahkan bukan menantu yang menumpang setelah diusir oleh istrinya. Dia hanyalah kotoran. Kotoran. Mengapa Eugene menyebut beberapa kotoran, Tuan York? Max punya firasat buruk tentang ini.
Bahkan orang idiot seperti Eugene tidak akan pernah menamparkan wajah Max dan membela sesuatu yang kotor tanpa alasan yang sah. Dia ingin melakukan pemeriksaan latar belakang dengan cepat sebelum apapun, atau dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyesal melawan lawan yang kuat. Max memelototi Harvey sambil menutupi wajahnya. Aku tidak akan berdebat denganmu hari ini, bocah. Tunggu saja. Max akan pergi dengan Stephen. Siapa yang memberitahumu bahwa kau bisa pergi? Apakah aku mengizinkan itu? Harvey maju selangkah dan menyipitkan mata dengan acuh tak acuh. Bahkan Eugene tampak bertubuh sedikit lebih kecil saat dia mengikuti di belakang Harvey. Aura menakutkan memancar, benar-benar membekukan seluruh tempat. Semua tamu merasa kaki mereka akan menyerah. Mereka tidak mengerti mengapa mereka merasakan dorongan untuk berlutut. Max berbalik dengan marah dan memelototi Harvey. Aku sudah mengaku kalah, bocah. Apa kau tidak tahu kapan harus berhenti? Setelah mendengar kata-kata itu, penonton melihat ke arah Harvey dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Anak ini pasti mati otak. Dia seharusnya berhenti ketika dia mengambil keuntungan dari seorang playboy kaya seperti Max sendiri. Tapi kemudian dia terus saja tidak menghormatinya. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia bahkan layak? Jika bukan karena Eugene, dia pasti sudah berlutut. Harvey tidak berniat menjelaskan kepada orang banyak dan menyilangkan tangannya sambil melangkah maju. Aku tidak akan memukul wajahmu. Jadi, patahkan saja salah satu lenganmu dan merangkak keluar dari sini. Perintah Harvey dengan tenang. Nada suaranya sangat tenang saat dia menunjukkan senyum hangat, tetapi niat membunuh yang benar tampak jelas di matanya. Seolah-olah dia adalah penguasa wilayah ini. Ekspresi Max dan Stephen memburuk. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Eugene, di sisi lain, tertawa mengejek. Seperti yang diharapkan untuk pemimpin cabangnya menjadi tanpa henti seperti ini. Bahkan Justin pernah berlutut di depan Harvey sebelum ini. Apa yang terjadi saat itu benar-benar normal dibandingkan dengan apapun yang terjadi sekarang. Wajah cantik Hazel Malone dipenuhi kebingungan. Dia mengira Harvey beruntung dan menyelamatkan hidupnya sendiri karena dia mengenal Eugene. Tapi setelah melihat dia menjadi sesombong ini, dia sangat ingin menamparnya. Tidakkah kau pikir kau bodoh karena pamer sebanyak ini? Bab 2234. Kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu, Harvey York. Brother Max Truscott menghormatimu demi Brother Eugene Bowie dan memutuskan untuk tidak berdebat denganmu. Namun kau masih tidak tahu harus berhenti. Bahkan sebelum Max sempat berbicara, Juneli berjalan maju dengan ekspresi dingin sambil menyipitkan mata ke arah Harvey. Cepat dan minta maaf kepada Brother Max. Dia akan membiarkanmu lolos jika kau melakukannya. Jika dia marah, kau tidak akan mendapat kesempatan kedua. June merasa benar saat ini seolah-olah dialah yang mencoba menyelamatkan Harvey. Awalnya, dia siap mengolok-olok Harvey. Tetapi karena Eugene, Harvey tidak hanya diselamatkan dari rasa malu, bahkan wajah Max pun ditampar. June merasa kesal karenanya. Di matanya, tidak ada orang seperti Harvey yang hanya mampu diinjak-injak. Apa haknya untuk melawan? Apa yang bisa dia lakukan untuk memberontak? Ketika Harvey terus memprovokasi Max, June memiliki keinginan untuk mencabik-cabik wajahnya. Lagi pula, dia tidak tahan Harvey memamerkan kekuatan orang lain. Tetapi yang terpenting, dia tidak ingin dia menyeret keluarganya ke bawah jika situasinya meningkat. Di mata June, Harvey ada di sini hanya karena dia mendengar apa yang dia katakan di sore hari. Dia ada di sini hanya untuk bergantung pada keluarga Malone dan makan gratis. Setelah bertahun-tahun, keluarga Malone akhirnya mencapai status tinggi dan akhirnya diterima di kalangan sosial atas. June tidak ingin semua ini gagal karena siapapun. Kau ingin aku meminta maaf? Harvey dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah June. Bibi ini benar-benar sombong. Karena Kelly Malone, Harvey bahkan tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Namun June tidak berniat berhenti di situ saja. Aku memperingatkanmu. Minta maaf sekarang.
Seru June sambil menyipitkan mata ke arah Harvey. Jika tidak, semakin kau menyalahgunakan otoritas Brother Eugene, semakin keras kau akan jatuh. Orang-orang harus menyadari identitas dan status mereka sendiri. Kau dari semua orang harus tahu siapa yang bisa dan tidak bisa kau sakiti. Kenapa kau tidak mengerti konsep sederhana seperti ini? Brother Eugene dapat melindungimu untuk saat ini, tetapi dia tidak dapat membuatmu aman selamanya. Tahukah kau apa yang terjadi ketika dia pergi? June dengan getir berusaha membujuk Harvey pada saat itu. Tapi kata-katanya dipenuhi dengan sarkasme. Harvey tidak mau repot mendengarkan ocehannya. Keluargamu tidak ada hubungannya denganku, June. Apa hakmu untuk menguliahiku? Diam saja. Kau. June mendidih karena marah. Karena hubungan mereka di masa lalu, dia merasa dia adalah orang yang baik karena memberi Harvey peringatan serius. Jika kau terus bertindak seperti itu, maka kau sendirian. Harvey benar-benar mengabaikan June dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah Max. Patahkan lenganmu sudah. Lakukan saat moodku masih bagus. Jika tidak, aku akan membuat semua anggota tubuhmu patah nanti. Eugene mengepalkan tinjunya setelah mendengar kata-kata Harvey, tetapi dia tidak mencoba mencuri perhatian Harvey. Berhentilah terlalu percaya diri, Harvey. Max tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Eugene berdiri dengan pasif. Apakah kau percaya bahwa aku akan melumpuhkanmu dan seluruh keluargamu hanya dengan satu tangan jika Eugene tidak melakukannya sendiri? Bab 2235. Kau adalah bakat muda yang tampan, Max Truscott. Kau bisa melumpuhkan Tuan York hanya dengan satu tangan katamu. Menakjubkan. Sangat mengesankan. Tapi apakah kau pertama kali meminta izinku? Sebuah suara bergema dari luar kerumunan. Seluruh kerumunan membeku sambil menoleh ke arah suara. Itu adalah Kate Walker, putri perempuan wakil pemimpin cabang. Kate saat ini bertanggung jawab atas Walker Corporation. Statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Justin Walker. Banyak pria yang ngiler saat melihat Kate mengenakan pakaian adat. Wajahnya yang terlihat seperti lukisan cantik, ditambah dengan aura seorang CEO wanita, telah membuat banyak wanita malu pada dirinya sendiri di hadapannya. June Lee dan yang lainnya tentu saja tahu siapa Kate itu. Begitu dia berjalan keluar, mata mereka semua berkedut dengan panik. Selamat datang, Nona Walker. Max dengan cepat membungkuk sementara matanya berkedut. Nona Walker. Tidak peduli seberapa kuat Max, dia bahkan tidak berani melenturkan kekuatannya di depan Kate. Lagi pula, identitas Kate setara dengan identitas Justin. Max hanyalah salah satu pejuang Justin. Dia tidak punya hak untuk pamer di depan Kate. Kate bahkan tidak mau repot-repot mengangkat tangannya. Dia meluncur ke arah Harvey York, memperbaiki kerah dan rambutnya, lalu memegang tangannya. Tidak perlu membuang waktu berhargamu dengan sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Ayahku akan memberimu pernyataan yang adil nanti. Harvey memikirkan situasinya, lalu mengangguk setuju. Bagaimanapun, itu adalah panggung Harvey malam itu. Akan sangat disayangkan jika darah tumpah di perjamuannya. Kudengar yang lain sudah ada di sini. Mari. Kate berdiri di samping Harvey dengan ekspresi peduli di wajahnya seolah-olah dia adalah majikannya yang membawanya ke aula. Dia bahkan tidak melirik Max dan Stephen Walker sejak awal, apalagi keluarga Malone. Karakter minor itu bahkan tidak sepadan dengan waktunya. Mata Max terus berkedut saat melihat pemandangan itu. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Lagi pula, siapa Kate itu? Putri Justin sendiri. Max bahkan pernah mendengar desas-desus. Kate dan pemimpin cabang yang baru diangkat memiliki lebih dari sekadar hubungan intim. Untuk Kate, pemimpin cabang bahkan datang mencari masalah di rumah keluarga Walker. Tidak apa-apa Justin ditampar wajahnya, tetapi bahkan istrinya sendiri, Angelina John, dipaksa ke ambang kematian oleh pria itu. Kate begitu hormat, lembut, dan penuh kasih terhadap pria ini. Siapa dia? Tebakan liar muncul di benak Max pada saat itu, tetapi dia bahkan tidak berani menyebutkannya. Jika dia melakukannya, dia pasti sudah mati.
Stephen tercengang sambil melihat Harvey. Kate adalah putri dari keluarganya, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu meremas kentang goreng seperti Harvey hanya dengan satu jari. Tapi, kenapa dia memegang tangan Harvey? Kelly Malone sedikit membeku setelah melihat pemandangan itu. Dia tidak bisa membayangkan apa hak kekotoran keponakannya bahkan harus dalam rahmat baik Kate. June takut dan marah pada saat bersamaan. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan ejekan dingin. Menempel pada wanita lain, begitu. Hazel memiliki pemikiran yang sama dengan ibunya. Dia kemudian memelototi Harvey, penuh kebencian. Kau seorang pria, Harvey. Tidak bisakah kau menumbuhkan tulang belakang? Apakah kau tidak tahu hal lain selain disimpan? Bahkan jika kau bisa bergabung dengan perjamuan, semua orang masih akan memandang rendah dirimu. Bab 2236. Pada pukul 8, jamuan apresiasi cabang Longmen Mordu telah resmi dimulai. Orang-orang yang berkumpul di luar memasuki aula dengan tertib. Hazel Malone dan keluarganya menarik napas dalam beberapa kali dan menenangkan diri dari keterkejutan. Lagi pula, orang yang disimpan sama sekali tidak sepadan dengan waktu mereka. Malam itu, acara terpenting adalah bertemu dengan pemuda berbakat, pemimpin cabang itu sendiri. Pria itu berada di puncak semua tokoh besar dalam cabang Longmen Mordu dan di antara pemula baru lingkaran sosial atas Mordu. Jika keluarga bisa mendapatkan perhatian pria itu dan berada dalam kemurahan hatinya, manfaat keluarga akan melampaui imajinasi terliar mereka. Hazel mendapatkan kembali harga dirinya sepenuhnya setelah memikirkan hal ini. Dia bersemangat, berharap hidupnya akan berbalik ketika dia diperhatikan oleh pemimpin cabang. Setelah Harvey York dan Kate Walker masuk ke venue utama, mereka masuk ke dalam ruang ganti dan mengganti Harvey dengan setelan yang telah disiapkan untuknya sebelumnya. Jas itu tampak sedikit tidak layak karena dia tidak mencobanya sebelumnya. Harvey dengan santai menggulung lengan bajunya tanpa mengancingkannya dengan benar, membuatnya tampak acak-acakan. Hazel tertawa dingin di kursinya ketika dia melihat Harvey berjalan keluar dari ruang ganti. Seperti yang diharapkan dari pria simpanan. Bahkan pakaiannya tidak cocok untuknya. Aku yakin Kate juga tidak terlalu peduli padanya. Lagi pula dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak terlihat seperti itu setelah berganti pakaian. Dengan sikapnya yang pemalu, aku yakin dia akan dibuang setelah beberapa saat. Setelah Kate selesai bermain dengannya, kita akan lihat bagaimana dia bisa terus berpura-pura. Hazel dipenuhi dengan arogansi saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Hazel berpikir sejenak bahwa Harvey memiliki latar belakang yang luar biasa setelah insiden dengan grup Kaizen, bersama dengan apa yang terjadi pada Gary Duncan dan Fragrant Hill Corporation. Dia pikir dia meremehkannya. Tapi setelah melihat Kate mengantar Harvey pergi sementara dia menunjukkan ekspresi perhatian di wajahnya, semuanya cocok. Jadi, bagaimana jika Harvey terus berpura-pura berkuasa? Itu karena dia berhubungan dengan Kate. Eugene Bowie hanya akan membela Harvey karena dia dan bukan karena Harvey menaklukkannya. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey benar-benar tidak tahu malu. Dia hanya orang simpanan, tapi dia masih sombong dan bangga akan hal itu. Hazel benar-benar membenci orang seperti ini. Baginya, dia tidak tahan dengan orang yang mengandalkan wanita. Belum lagi Kate mungkin memiliki sesuatu dengan pemimpin cabang itu sendiri. Pemimpin cabang juga pria yang sudah menikah. Beraninya Harvey memamerkan otoritasnya padahal dia hanyalah pria biasa. Apakah dia tidak takut ditampar sampai mati oleh pemimpin cabang sendiri? Harvey. Ketika Hazel melihat Harvey lewat, tiba-tiba dia berteriak kepadanya. Bahkan dia tidak tahu apakah dia akan memberinya peringatan lagi atau melontarkan hinaan lagi padanya. Setelah dia berbicara, Kelly Malone dan June Lee melihat ke arah Stephen Walker dan Max Truscott, yang duduk di meja lain. Karena Kate, mereka bahkan tidak berani menyentuh Harvey. Tapi pandangan mereka ke arahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Mengapa ada pria yang memilih untuk disimpan? Ini memalukan. Bab 2237.
Harvey York menghentikan langkahnya dan melirik Hazel Malone dengan acuh tak acuh. Kau butuh sesuatu. Hazel berdiri dan memelototi Harvey dengan ekspresi puas di wajahnya. Bagaimanapun, kita adalah kekasih masa kecil, Harvey, tapi kau mengecewakanku hari ini. Harvey membeku. Dia tidak menyangka Hazel akan mengatakan hal seperti itu. Kau kecewa. Kau lucu sekali, Hazel. Seru Harvey setelah dia terkekeh. Kau berbicara seolah-olah kau bahkan berharap tentang aku. Selain itu, bukankah kita sudah memutuskan semua hubungan satu sama lain? Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya dengan salah satu dari kalian, bukan? Ekspresi Hazel segera berubah menjadi dingin. Kau seorang pria. Kau memiliki penampilan yang layak. Mengapa kau bahkan mempertimbangkan untuk menjadi pria simpanan? Tidak apa-apa jika kau adalah menantu seseorang, tetapi kau bahkan akan menjadi kekasih rahasia seseorang. Kau tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Pria simpanan. Inikah aku bagimu? Harvey acuh tak acuh. Bukankah begitu? Jika bukan karena Kate Walker, bagaimana kau bisa mendapatkan 2 kesepakatan kontrak untuk grup Kaizen? Jika bukan karena dia, mengapa Eugene Bowie bahkan membelamu? Jika bukan karena dia, mengapa Max Truscott bahkan memberimu rasa hormat? Hazel menunjukkan ekspresi sombong saat dia berbicara dengan nada dingin. Apakah menurutmu kami akan melihatmu sebagai pria yang mencapai semua ini dengan kedua tanganmu sendiri? Berhentilah bercanda. Jika bukan karena kait, anggota tubuhmu pasti sudah patah. Hazel bahkan tidak menahan hinaannya terhadap Harvey. Dia ingin melampiaskan semua penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Tujuannya sederhana. Dia ingin seluruh orang tahu bahwa Harvey mengandalkan seorang wanita untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia tidak bisa menerima Harvey menjadi pusat perhatian. Juneli mengangguk setuju. Dia menunjukkan rasa jijik saat melihat pria simpanan, Harvey. Kelly Malone menghela nafas sambil menutupi wajahnya, tidak tahan melihat pemandangan itu. Max dan Stephen tidak mengatakan apa-apa, tetapi raut wajah mereka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Harvey bersikap acuh tak acuh di bawah rentetan hinaan. Jika kau setidaknya sedikit sopan terhadapku, aku mungkin akan memberimu kesempatan lagi demi hubungan keluarga kita. Tapi, itu memalukan. Kau melewatkan kesempatan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau salahkan dariku, Paman Malone. Aku harap kamu tidak akan menyesali keputusanmu. Kelly menghela napas. Dia tidak mengira Harvey akan tetap mengatakan hal seperti itu dalam keadaan seperti itu. Melewatkan kesempatan. Menyesali keputusan kita. Hazel segera memotong Harvey dan mendengus tanpa menahan diri. Bagaimana kabarmu yang tak tahu malu ini, Harvey? Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu seperti itu bahkan pada saat ini? Setelah kau datang ke Mordu dan melihat masa depan dan kesuksesan keluarga kami yang cerah, aku tahu bahwa kau cemburu, iri, dan penuh kebencian. Kau ingin menjadi sepertiku, petinggi di perusahaan besar. Kau ingin tinggal di villa sebesar milikku. Kau ingin sesukses diriku, menghasilkan jutaan dolar sebagai selebriti terkenal. Kami memiliki proposal yang diatur, tetapi kau menyadari bahwa kau bahkan tidak cocok untukku. Karena semua alasan ini, bersama dengan pengalamanmu sebagai menantu yang menumpang, kau benar-benar mesum. Karena depresimu, kau benar-benar tidak stabil. Tapi tidak peduli seberapa tidak stabilnya dirimu, kau tidak bisa pergi begitu saja dan menjadi pria simpanan kait seperti itu. Bab 2238. Kau membutuhkan banyak kerja keras untuk menjadi pria simpanan orang lain, Harvey York. Menurutmu berapa lama itu bisa bertahan? Kau terlihat sangat glamor sekarang, tapi itu semua hanya ilusi. Begitu dia selesai denganmu, kau akan ditendang. Hazel Malone mengira harga diri dan martabat Harvey hancur seluruhnya setelah rentetan hinaan. Hazel menghela napas. Aku sudah selesai bicara. Kau lebih baik tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Kata-kata Hazel sulit untuk ditelan, tapi ini semua demi kebaikanmu. Nasihat yang baik bisa jadi sulit diterima. Kata Kelly dengan getir.
Kamu harus bertanggung jawab atas orang tuamu yang hilang. Itu benar. Jika orang tuamu tahu bahwa putra tersayang mereka berubah menjadi pria simpanan seseorang, mereka akan merangkak keluar dari peti mati mereka dengan marah. Seru Juneli dengan nada yang aneh. Tatapan Harvey langsung menjadi dingin. Dia memelototi June dengan ekspresi mencemooh di wajahnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengeluarkan June dari perjamuan demi Kelly. Setelah menarik napas dalam-dalam, Harvey dengan dingin menjawab, "Jangan khawatir. Aku tidak akan menjadi orang yang merasa malu apapun yang terjadi. Kau akan segera tahu. Apakah ada gunanya pamer sekarang, Harvey?" June memegang segelas besar anggur merah dan meneguknya dengan gembira, lalu menunjukkan ekspresi jijik saat dia menatap Harvey. "Lihat dirimu. Semua orang muda di sini, tetapi kau bahkan tidak dapat membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Walker, Tuan Muda Truscott, dan bahkan bukan tokoh utama malam ini, pemimpin cabang itu sendiri. Aku dengar pemimpin cabang juga seumuran denganmu. Bahkan sebelum 1 bulan, dia telah sepenuhnya mereformasi seluruh cabang Longman Mordu sendirian. Bahkan dojo Sindan Wei runtuh karena dia. Orang terkaya di Gangnam, Jaden Smith, bahkan ada di sini untuk menghiburnya malam ini bersama dengan orang pertama Mordu, Benjamin Ling sendiri. Pria itu adalah talenta muda sejati. Dia berada di liga yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan dia, kau pikir kau ini siapa? Kau bukan apa-apa. Tidak hanya pemimpin cabang yang sangat kuat, tetapi keahliannya juga berada di level lain," kata Stephen Walker dengan kagum. Pemimpin cabang sendiri menghancurkan pedang terbaik Sindan Wei hanya dengan 1 tangan. Kau harus tahu bahwa Kuroda Taro, pedang terbaik, lebih unggul dari Oliver Bauer sendiri. Kelly Malone, June, dan yang lainnya tersentak mendengar kata-kata Stephen. Semua orang tahu bahwa pemimpin cabang adalah talenta muda, tetapi mereka tidak mengira dia akan menjadi luar biasa seperti ini. Setelah June selesai berbicara, dia benar-benar mengalihkan pandangannya dari Harvey, yang tidak memiliki apa-apa di matanya dan menyipitkan mata ke panggung utama. Pemimpin cabang akan segera datang. Aku yakin berharap aku bisa lebih dekat dengannya. Bahkan jika itu hanya salam, bahkan jika itu hanya 1 kata, itu akan menjadi kehormatan terbesarku. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa wanita kaya yang berdiri di samping merasa gembira. Mereka semua ada di sini untuk bertemu dengan pemimpin cabang legendaris. Justin Walker sudah berada di atas panggung saat ini. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir di sini. Malam ini akan menjadi malam yang baik. Aku punya beberapa kata untuk dikatakan, tapi sayang sekali tidak ada yang mau melihat wajah tuaku yang keriput. Itulah mengapa aku akan mengundang pemimpin cabang York untuk naik ke atas panggung untuk mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang di sini. Bab 2239. Pengumuman Justin mengejutkan penonton, tapi hanya sesaat. Mereka dengan cepat kembali sadar dan mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat untuk menyambut pemimpin cabang yang baru. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke panggung dengan penuh harap. Harvey tersenyum. Perlahan, dia berputar dan berjalan ke panggung dengan tangan terlipat elegan di belakang punggungnya. Awalnya, Hazel dan rekan-rekannya sudah duduk. Namun, ketika dia melihat Harvey menuju ke panggung, keterkejutan menguasai dirinya. Dia bangkit dan berteriak, "Harvey, menurutmu apa yang sedang kau lakukan?" Harvey acuh tak acuh. Dia hanya berkata, "Karena semua orang ingin melihatku, aku harus naik dan menyapa mereka. Sampai ketemu lagi." Hazel tertegun sejenak. Senyum mengejek kemudian muncul di wajahnya. "Harvey, orang yang ingin dilihat semua orang adalah pemimpin cabang yang baru. Untuk apa kau pergi ke sana? Apakah kau begitu kecanduan bertingkah seperti tokoh besar? Apakah kau melihat dirimu sebagai pemimpin cabang yang baru?" Kekecewaan dan penghinaan Hazel terhadap Harvey terus meningkat. Apa gunanya memasang fasad arogan di sini, dari semua tempat? Tapi Harvey tidak peduli bagaimana dia memandangnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Benar. Aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya bukan?
Aku pemimpin cabang York. Mendengar kata-katanya, Hazel dan seluruh keluarga Malone, termasuk Stephen Walker dan Max Truscott, tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Harvey seperti orang memandang orang paling tolol di dunia. Stephen Walker masuk dan menambahkan 2 sennya. Kau bahkan tidak bisa memenuhi syarat sebagai salesman, dan sekarang kau bilang kau pemimpin cabang York. Harvey, apakah kau tidak tahu bahwa pemimpin cabang York adalah orang di belakang grup Kaizen? Max bergabung dan mencibir. Aku tantang kau untuk mengatakan bahwa kau adalah pemimpin cabang York. Aku jamin, bahkan Nona Walker tidak akan bisa melindungimu saat itu terjadi. Kelly mendesah sedih, merasa lelah sekaligus marah. Harvey, jangan konyol. Apa kau tidak tahu apa yang sedang kita rayakan? June menjadi cemas pada saat ini, takut dia dan keluarganya akan terlibat oleh keberanian Harvey. Dia dengan cepat berkata, "Cepat dan minggir. Aku tidak peduli jika kau ingin mengacaukan dirimu sendiri, tetapi kau sebaiknya tidak menyeret kami bersamamu." Dengar, Harvey. Ini bukan waktunya untuk merajuk. Kau akan memperburuk segalanya. Kau benar-benar tidak mengerti apa-apa, bahkan jika kau dipukuli sampai nafas terakhirmu. Hazel juga berada di pin dan jarum. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada Harvey, dia juga tidak mengkhawatirkannya. Tapi sekarang, semua orang di perjamuan melihat ke arah mereka. Semua mata tertuju pada mereka. Jika mereka salah paham dan sampai pada kesimpulan bahwa keluarga Malone menghasut seseorang untuk menyamar sebagai pemimpin cabang yang terkenal, bukankah semuanya akan berakhir untuknya? Dia bergegas maju dan mencoba menarik Harvey mundur, mendesis marah. Cepat kembali. Tapi sebelum dia bisa menghubunginya. Benjamin Ling, Jaden Smith, Aiden Bauer, Rahel Hardy, dan semua tokoh yang duduk di barisan depan berdiri dengan suara bulat. Mereka berjalan ke Harvey dan menyapanya dengan hormat dan hormat. Pemimpin cabang York. Senang bertemu denganmu, pemimpin cabang. Hari baik untukmu, pemimpin cabang. Para pejabat di garis depan semuanya berdiri juga. Semuanya dipenuhi dengan sukacita. Mereka semua adalah anggota Longmen tingkat tinggi. Dari kelihatannya, mereka sangat ingin menjadi orang pertama yang tunduk pada Harvey. Harvey mengangguk pada mereka, tanpa ekspresi dan tenang. Dia tidak menganggap mereka menyanjung tetapi tetap tenang. Jadi, itu benar. Max, yang telah berspekulasi tentang identitas Harvey sebelumnya, terlihat sangat putus asa. Kami ditakdirkan. Hazel, Stephen, dan keluarga Malone tercengang kaget. Harvey melangkah maju dan mendekati panggung. Saat dia lewat, murid Longmen yang duduk di kejauhan semua berdiri dan memberi hormat padanya dengan hormat. Pemimpin cabang. Selamat siang dan memberkati Anda, pemimpin cabang. Pemimpin cabang York, tolong ucapkan beberapa patah kata untuk kami. Pemimpin cabang, silakan lewat sini. Segala macam suara terdengar di udara, menusuk gendang telinga keluarga Malone. Sekarang, wajah mereka menjadi kaku karena tidak percaya. Bang! Kelly jatuh di kursinya, keputusasaan tertulis di wajahnya. Baik Hazel maupun June, sementara itu, dengan cepat menutup mulut mereka rapat-rapat untuk mencegah diri mereka berteriak kebingungan. Harvey. Pemimpin cabang York. Bab 2240. Keluarga Malone membeku di tempat, tertegun tak bisa dipercaya. Penyesalan yang tak terkatakan tiba-tiba melonjak di hati mereka, menerjang mereka seperti gelombang besar saat mereka menyaksikan Harvey dengan tenang memasuki panggung. Harvey. Seorang akar rumput dalam bisnis yang datang kepada mereka untuk meminta bantuan, menantu yang menumpang, yang tidak berguna, orang bodoh yang mengandalkan mereka untuk bertahan hidup di Mordu. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Dan kemudian ada pemimpin cabang Longmen Mordu, dan pemimpin cabang York. Seorang pria yang kuat yang bisa melakukan apa saja sesuka hatinya, dengan kecakapan tempur yang mengesankan tiada duanya. Bagaimana mungkin dua orang yang berbeda ini akhirnya menjadi orang yang sama? Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka keluarga Malone bisa membayangkan ini. Tidak peduli berapa banyak mereka mencoba, mereka tidak dapat menghubungkan kedua persona ini bersama-sama. Itu tak terbayangkan.
Namun, kenyataan telah membuat lelucon besar dari mereka. Harvey yang terus-menerus mereka pandang rendah ternyata adalah pemimpin cabang York, yang dikagumi oleh ribuan orang. Dampak dari wahyu ini terlalu besar bagi mereka. Kelly benar-benar tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia kehilangan suaranya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh Stephen Walker menegang ketakutan. Rasa dingin menyerang dirinya, dari telapak kakinya dan mencapai kepalanya. Dia juga tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Harvey, pemimpin cabang York, bos Kaizen Group. Pikiran ini muncul berulang kali di benak Stephen. Dia mulai mengingat bagaimana dia ingin menekan Harvey, tanpa mengetahui bahwa Harvey adalah bosnya. Dia bahkan memutuskan untuk memecat Harvey. Adapun Max, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia dengan cepat mengambil pisau di dekatnya. Meringis, dia menikamnya melalui telapak tangan kirinya dan menahan rasa sakit, saat dia mencoba melumpuhkan tangannya. Harvey adalah pemimpin cabang. Jika Max tidak mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya, dia tahu betul bahwa dia akan kehilangan semua anggota tubuhnya malam ini. Dia hanya membiarkan lukanya berdarah, darah merah menetes di lantai. Dia tidak berani membalut lukanya. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit sebanyak yang dia bisa. Satu-satunya keinginannya saat ini adalah mencekik Stephen, yang bertanggung jawab menghasutnya untuk membuat Harvey marah, sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa benar? Setelah lama terguncang, Hazel akhirnya bereaksi. Wajah cantiknya telah kehilangan semua warna, dan ekspresinya jelek. Bukankah Harvey hanyalah lintah yang hidup dari manusia? Bukankah dia hanya mengandalkan Kate Walker? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin cabang? Ibunya, June, beralasan dengan suara gemetar. Mungkin Kate Walker membantunya mendapatkan posisi pemimpin cabang. Dia hanya boneka bukan? Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di aula berpaling untuk memandangnya seolah-olah dia adalah seorang badut. Hal seperti itu tidak akan terjadi bahkan dalam mimpi terliar sekalipun. Bagaimana mungkin Kate Walker memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin cabang Longman Mordu? Bahkan ayahnya, Justin Walker, tidak bisa mendapatkan posisi itu meski sudah berusaha bertahun-tahun. Hazel memperhatikan mata mengejek yang terpaku padanya dan keluarganya. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia selalu berasumsi bahwa Harvey mampu bertindak kasar dengan menipu orang. Dibandingkan dengan dia, mereka jauh berbeda. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey tidak hanya tidak menipu orang seperti yang dia duga sebelumnya, tetapi juga Kate yang ingin menjilatnya. Hazel mengingat rumor yang mengatakan bahwa Kate adalah orang kepercayaan pemimpin cabang. Wajahnya menjadi semakin jelek. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Seseorang yang rendahan seperti Harvey seharusnya adalah seorang akar rumput, pria malang yang tidak punya pilihan selain menerima ejekan dan belas kasihannya. Dia seharusnya merasa malu pada dirinya sendiri karena kemegahannya membuatnya kewalahan. Ini adalah identitas dan status rendah yang pantas Harvey dapatkan. Hazel tidak dapat menerima kenyataan bahwa Harvey jauh lebih unggul darinya, apapun yang terjadi. Dia tidak pernah bisa. Tidak apa-apa, Hazel. Kelopak mata June berkedut liar. Dia paling bisa memahami perasaan Hazel saat ini. Dia buru-buru menghibur Hazel dan mengoceh dengan bodohnya. Berhentilah berpikir bahwa Harvey lebih menjanjikan daripada yang kita duga. Posisi pemimpin cabang tidak mudah dipegang. Aku yakin dalam waktu singkat, musuh-musuhnya akan berkumpul untuk membunuhnya.